fasilitas salah satu lembaga penelitian di Jepang yang namanya Rikeng. Jadi Rikeng itu semacam LIPI kalau dulu ya. LIPI-nya di Jepang seperti itu. Mereka membuat Spring 8 ini yang digabung dengan Sakla. Jadi di sini ada tertulis Exeng Jiu Dengshi Reza Setsubi gitu ya. Jadi fasilitas laser X-ray yang bergerak secara bebas. Nah, kemudian ini adalah sinkrotron. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu Ogata Hosenko Setsubi, fasilitas radiasi sinkrotron. Nah, ini sebuah skema yang mungkin lebih enak untuk dipahami dengan menggunakan skema. Jadi di sini ada sebuah elektron gun yang merupakan sumber dari partikel atau elektron itu nanti, yang kemudian akan ditembakkan ke sini secara perpendikular. Yang kemudian nanti ada sebuah booster ring atau booster synchrotron atau putaran yang kecil. Yang kemudian nanti kalau dia sudah mencapai pada kecepatan tertentu, nanti dia akan dialirkan ke putaran yang lebih besar sebagai storage ringnya. Nah, storage ring ini nanti yang nantinya jika sudah mencapai kecepatan yang stabil antara satu dengan yang lain akan ditembakkan ke masing-masing instrumen. Jadi dengan peralatan sinkrotron radiasi ini nanti akan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam instrumen analisis, baik itu di bidang kimia maupun di bidang-bidang yang lain. Nah, kemudian jadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk seorang kimia, instrumen yang berasal dari radiasi sinkrotron ini itu sering disebut sebagai XAFS ya, XAFS atau X-ray Absorption Fine Structure. Jadi itu adalah sebuah modulasi dari koefisien absorpsi X-ray pada energi rendah dan juga di atas dari ujung absorpsi X-ray tersebut. Jadi di XAFS itu nanti ada dua tipe spektrum ya, bisa dikatakan ada dua tipe hasil yang nanti akan diperoleh dari hasil analisis gitu ya. Jadi nanti ini awalnya kita mendapatkan pola yang naik, yang kemudian nanti akan sedikit turun, dan kemudian akan menghasilkan sebuah kurva yang grafik yang relatif standar tapi sedikit menurun. Nah, dua grafik ini, dua spektrum ini itu bisa dipisahkan di sini di thresholdnya sini setelah adanya puncak dari edge-nya itu sendiri nanti, dan itu disebut dengan spektrum SANES, SANES XANES. Nah, sedangkan sisanya yang di bawah yang relatif datar tapi dia relatif menurun tapi dia rough gitu ya, rough tapi menurun, itu disebut dengan spektrum XAFS. Jadi XAFS itu adalah Extended X-ray Absorption Fine Structure, sedangkan SANES itu adalah X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy. Jadi dari pola grafik seperti ini nanti itu akan menghasilkan beberapa informasi penting, terutama di dalam reaksi katalisis atau nanomaterial yang biasa digunakan untuk katalisis, karena kita bisa mendapatkan informasi mengenai chemical state dari permukaan nanokatalis yang kita buat, dan juga koordinasi dari elemen local elemen seperti itu. Jadi karakterisasi dari XAFS itu sendiri nanti akan bisa memberikan informasi mengenai local atomic coordination, kemudian oxidation state, jadi keadaan oksidasinya seperti apa, terus bisa digunakan untuk any element, ya, bisa digunakan untuk elemen apapun, dan bekerja pada low concentrations. Jadi tidak perlu khawatir karena low concentration juga bisa kedeteksi. Karena dia low concentration berarti dia sangat sensitif. Artinya ketika kita mempunyai sampel yang memiliki impurities tertentu, itu nanti pasti akan terdeteksi di sini. Kemudian juga
minimal sampel requirement. Jadi dalam miligram itu juga bisa digunakan untuk analisis SAFS ini. Nah, ini adalah sebuah gambaran di mana ketika sebuah sampel itu ditembakkan dengan X-ray yang menggunakan sistem X-SAFS ya. Jadi nanti ada sebuah X-ray yang datang masuk seperti tadi, kemudian dia akan tereksitasi, dan eksitasi itu nanti yang akan mempengaruhi dari atom yang ada di dekatnya, yang kemudian atom yang akan di dekatnya itu nanti akan ikut tereksitasi. Jadi kayak semacam termodulasi yang mempengaruhi apa ya, mempengaruhi dari satu atom ke atom yang lain, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa bilangan koordinasinya, terus nanti berapa jarak antar atom yang jarak antar atomnya itu sendiri yang ada di permukaan sampel, seperti itu nanti kita bisa mendapatkan informasi seperti itu akhirnya. Nah, ini ada sekedar pengenalan saja mengenai rumus dari X-SAFS itu sendiri. Jadi tidak perlu lihat semuanya, tapi lihat dari apa ya, definisi dari setiap ininya, perumusannya. Jadi di sini ada amplitude reduction term. Jadi ini adalah term untuk mengurangi dari amplitudenya. Kemudian di sini ada penjabaran mengenai photoelectron mean free path including core hole lifetime. Kemudian di sini ada thermal and static mean square disorder in air. Jadi dengan menggunakan rumus ini nanti kita bisa menentukan R-nya, jarak antar atomnya. Seperti itu. Nah, nanti akhirnya output dari apa itu namanya, dari hasil yang diperoleh dari grafik yang seperti ini nanti, itu dengan menggunakan software tertentu kita bisa olah menjadi seperti ini. Ada 3 apa itu namanya, grafik yang bisa kita olah dari apa itu namanya, spektrum yang sudah kita hasilkan tadi. Jadi yang pertama adalah mengenai frekuensi, yang dimana nanti akan memberikan sebuah informasi mengenai jarak antar atom, interatomic distance atau R, seperti itu. Jadi ketika jarak antar atomnya 2 angstrom seperti itu, dia akan memberikan sebuah frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika jarak antar atomnya 4 angstrom. Jadi frekuensinya dia akan lebih tinggi. Nah, kemudian juga bisa dijabarkan amplitudonya. Jadi dari amplitudenya ini nanti kita bisa mendapatkan informasi mengenai coordination number. Jadi berapa bilangan koordinasi yang dihasilkan dalam sebuah atom tertentu. Jadi dengan melihat amplitudonya, itu nanti kita bisa melihat berapa coordination number yang dihasilkan dari permukaan katalis tersebut. Ketika N sama dengan 4, itu nanti akan memberikan amplitudo yang lebih besar dibandingkan N sama dengan 2. Nah, kemudian damping itu akan memberikan informasi mengenai Debye-Waller factor. Jadi seberapa tingkat disorder dari si katalis yang sudah kita hasilkan. Nah, jadi dari grafik yang sudah dihasilkan X-SAFS sinyal ini tadi, itu sebenarnya untuk merubah menjadi seperti ini tadi, maka diperlukan yang namanya Fourier transformation atau biasa disebut dengan FT. Sebenarnya IR itu juga memerlukan transformasi seperti ini juga. Fourier transformation dapat digunakan untuk mendekomposisi dari sinyal frekuensi space sinyal ke dalam different constituent frekuensi. Jadi the Fourier transform dari X-SAFS spectrum itu akan memberikan fungsi distribusi pseudo radial. Seperti itu. Jadi dengan hasil dari spektrum X-SAFS yang dihasilkan itu nanti dengan menggunakan olahan Fourier transform akan memberikan gambaran yang lebih kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan informasi tertentu. Jadi misalkan di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa FeO jaraknya itu sekitar 2 angstrom, Fe 3 angstrom, kemudian Fe mangan 3,5 angstrom. Seperti itu. Kemudian
akurasi dari EXAFS itu sendiri atau kelebihan dan kekurangan bisa dilihat di sini sebenarnya. Jadi jarak itu bisa dihitung dalam dimensi 0,01 angstrom. Jadi sangat sensitif sekali, sangat akurat sekali ketika digunakan untuk menghitung jarak antar atom. The observer scatter distance itu dapat diukur dengan sangat cukup akurat dari frekuensi osilasi sinusodial. Seperti itu. Nah, kemudian coordination number-nya itu memiliki sensitivitas 20-25%. Jadi bisa dikatakan bahwa keakuratannya masih sedikit lemah gitu ya untuk menghitung atau menentukan koordinasi number dari atom di permukaan katalis yang kita buat. Nah, kemudian scattering atom untuk Z plus minus 1, Z6 sampai 7 dan Z20 sampai 35. Jadi atomic mass dari 6 sampai 7 dan atomic mass 20 sampai 35. Nah, elemen yang ada di samping next to each other dari periodic table itu akan sangat susah untuk dibedakan dari karakteristik scatteringnya, sehingga atom C, N, dan O itu impossible untuk distinguish ya, jadi tidak mungkin untuk dipisahkan, dan metal scattered can only be placed in the proper row of the periodic table. Jadi lebih bisa menguntungkan ketika kita menganalisis sampel yang memiliki kandungan transition metal jika dibandingkan dengan senyawa-senyawa organik yang ternyata akan sulit untuk dipisahkan atau dibedakan. Nah, ini karakteristik gambar dari X-ray absorption spectrum. Jadi ada dua region, dua area, yang kiri dan yang kanan. Jadi yang semuanya ini itu disebut dengan XAS atau X-ray absorption spectroscopy atau XAFS gitu ya. Nah, sekarang giliran teman-teman nih. Tadi pada lihat nggak? Jadi di area kiri itu untuk informasi apa dan di area kanan untuk informasi apa? Monggo silahkan teman-teman. Ada yang ingat nggak? 5 poin lagi, silahkan. Saya tunggu. Wah, ini kalau nggak nyimak sudah lupa Kalau nggak ini. nyimak, iya Bu. Iya, betul. Dosennya Makanya aja. Iya ya, di apa tadi? Tadi tuh teringat, sekarang lupa. Ayo, apa adik-adik. ada yang ingat nggak? Jadi area spektrum yang kiri itu informasi dari apa, instrumen apa, area yang kanan itu informasi apa. Ada dua. Oke, saya kasih clue. XANES, XANES, dan XAFS. Nah, keduanya ini yang mana nih? Apakah XANES yang kiri ataukah XANES itu yang kanan? Sedangkan XAFS itu yang kiri atau yang kanan? Monggo silahkan, ada dua itu. Berarti kan cuman ada dua opsi kan? Nggak apa-apa kalau salah, coba aja. Monggo. Itu sudah lebih mudah itu. Sudah diberi clue soalnya. Oh iya, silahkan Mbak Ana. Ya, Mbak Nadia. Ada suaranya ya, Mbak Nadia? Iya, kayaknya masih mute. Halo Mbak Nadia, masih nggak dengar? Halo? Izin menjawab, Pak. Oh, Mas Antoni, monggo Mas. Untuk bagian kiri itu informasi untuk SANS, sementara Ya. yang kanan untuk XAFS. Oke, ya terima kasih Mas Antoni, jawaban Anda benar. Betul sekali, jadi yang kiri itu pre-edge atau edge-nya itu informasi SANS, sedangkan yang kanan itu areanya dari XAFS, extended ya, extended dari absorption fine
structure. Terima kasih Mas Antoni sudah menjawab. Jadi dari kedua region ini, dua area ini nanti bisa memberikan beberapa informasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, EXAFS itu memberikan informasi geometri, di mana kita bisa mengetahui jarak antar atom, kemudian juga bilangan koordinasi yang ada di permukaan. Nah, itu nanti kalau sense itu nanti lebih ke oxidation state ya. Jadi kalau oxidation state 1, kemudian 2 itu nanti akan memiliki pola spektrum yang berbeda gitu ya. Kemudian juga Fe misalkan Fe2+ itu nanti yang low spin atau high spin itu nanti juga akan memberikan kurva spektrum yang spesifik gitu ya. Nah, ini contoh dari salah satu faktor yang mempengaruhi dari pola exchange pattern ya. Kalau tadi kita bicara masalah EXAFS, jadi kita bicara di area yang di area yang kanan. Nah, sekarang kita coba masuk ke spektrum yang di area kiri ya. Di area kiri yang merupakan informasi dari sense itu sendiri. Nah, ini kan kalau lihat ini ada pre-edge, ada edge-nya yang di sini, yang kemudian ke sana nanti adalah informasi dari EXAFS. Jadi yang merah itu adalah informasi untuk sampel Cu2+, sedangkan yang hitam itu informasi untuk Cu3+. Kalau kita lihat ada dua pre-edge yang sama, cuman dia letaknya di tempat yang berbeda. Begitu juga dengan edge-nya. Jadi di sini ada sebuah penjelasan bahwa the rising edge and the edge maxima, jadi rising edge dan edge maxima itu akan bergeser ke energi yang lebih tinggi ketika oxidation state-nya itu dia meningkat. Jadi kalau kita lihat ya, Cu3+ yang memiliki oksidasi yang lebih tinggi itu akan mengalami peningkatan energi dari pre-edge-nya dan juga edge-nya. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi juga perlu diingat bahwa kedua bilangan koordinasi oxidation state ini itu memiliki sistem ligan yang sama sehingga kita bisa membedakan dengan jelas CO2+ dan CO3+ spektrum dari kedua sampel tersebut. Nah, ini faktor yang lain juga. Jadi ini sama-sama Fe2+, ya. Jadi kedua sampel iron, what oxidation state do they represent gitu ya. Jadi apa bilangan oxidation state yang mereka represent ternyata sama 2+. Cuman mereka memiliki keadaan spin yang berbeda. Jadi high spin itu yang hitam, kemudian yang low spinnya itu yang merah gitu ya. Jadi ternyata sistem high spin dan low spin pun juga akan mempengaruhi dari karakteristik spektrum yang dihasilkan oleh spektrum dari sense itu sendiri. Nah, kemudian juga untuk Ni3+ ya. Jadi Ni2+ dan Ni3+, kalau kita lihat Ni3+ dia memiliki oksidasi yang lebih tinggi, dia sedikit lebih tinggi energi ya dibandingkan dengan Ni2+-nya. Jadi memang katanya Ni merupakan sebuah special case dengan sedikit perubahan oksidasi state-nya itu sendiri. Jadi kalau logam yang lain sepertinya memberikan efek yang cukup signifikan untuk shift-nya, pergerakan shift-nya, namun untuk nikel memang agak sedikit berubah gitu ya. Sedikit sekali perubahannya. Nah, kemudian faktor yang lain lagi adalah bilangan koordinasi dan geometrinya ya. Jadi di sini ada sebuah contoh dengan menggunakan sampel couple 1 gitu ya. Couple 1 dengan koordinasi 2 seperti ini bisa digambarkan. Kemudian koordinasi 3 dan koordinasi 4. 2 yang hitam, 3 yang hijau, dan 4 yang merah. Jadi rising edge-nya itu nanti akan memiliki kontribusi yang besar
dari transisi dari 1s menuju ke 4p. Jadi elektron dari 1s menuju ke 4p itu nanti akan memiliki sebuah kontribusi yang sangat besar. Jadi sepertinya terlihat bahwa untuk koordinasi 2 yang memiliki apa itu namanya PX dan PY energi levelnya yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, itu nanti dia akan memberikan sebuah puncak edge-nya yang cukup kuat gitu ya. Nah, kemudian ketika ada 3 itu akan menjadi melemah, kemudian yang 4 itu akan semakin melemah gitu ya, semakin melemah gitu. Ininya puncak edge-nya itu sendiri. Dan in special cases di mana orbital 4p itu is low lying, the energy and intensity of the edge transition dapat digunakan untuk mengestimasi dari bilangan koordinasinya itu sendiri. Jadi karena kita tahu sekarang bahwa koordinasi 2, koordinasi 3, dan koordinasi 4 itu memiliki puncak yang karakteristik, jadi kita bisa menentukan bilangan koordinasi yang dimiliki oleh sampel gitu ya, yang sudah kita sintesis. Nah, faktor yang lain juga adalah kovalensi ya. Jadi karena itu nanti sangat bergantung pada ligan yang berada di dekat atom pusatnya gitu ya. Jadi kalau interaksinya itu dia lebih memberikan kovalensi yang lebih tinggi, itu nanti akan memberikan dampak yang cukup signifikan karena kalau kita lihat pre-edge-nya nanti akan hilang seperti itu ya. Jadi energi dan intensity dapat dihubungkan dengan logam dan ligan yang overlap dengan menggunakan model FBCI, Valence Bond Configuration Indicator apa ya. Nah, di dalam sistem pembandingan ini, jadi intensity itu nanti akan sebanding dengan energi kovalen. Jadi energi kovalen yang lebih tinggi itu akan menghasilkan intensitas yang lebih tinggi pula. Tapi akan berbanding terbalik dengan kovalensi itu sendiri. Jadi energi yang tinggi itu justru malah kovalensinya itu nanti akan rendah seperti itu. Nah, kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi adalah bentuk dan energi dari si pre-edge gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan pre-edge, kemudian ini yang disebut dengan edge. Jadi kalau misalkan kita punya 3 senyawa kompleks yang memiliki ikatan dengan ligan yang berbeda-beda. Jadi ketika ada iron yang terikat dengan ligan N gitu ya, dengan sistem seperti ini, dengan bentuk seperti ini, kemudian oktahedral yang dia juga berinteraksi dengan ligan O, kemudian oktahedral yang semuanya N, itu ternyata nanti juga akan memberikan spektrum yang spesifik gitu ya. Jadi intensity dari pre-edge itu nanti akan sebanding dengan deviasi dari sentrosimetrinya, kemudian sebanding dengan metal 3D 4P mixing. Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini nanti saya kira ada. Nah, kemudian pola intensitas dari pre-edge itu sangat tergantung. Jadi pola intensitas dari pre-edge-nya ini itu nanti akan sangat tergantung pada spin state, kemudian oxidation state, kemudian ligand field splitting, dan kemudian multiplet effects ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi pre-edge intensity itu akan sebanding dengan deviasi dari sentrosimetri, kemudian campuran dari logam 3D dan 4P. Jadi di sini ada 2 grafik yang mengindikasikan dari struktur oktahedral, kemudian struktur dari tetrahedral. Jadi di sini ada sebuah penjelasan di mana tetrahedral untuk 4p orbital itu T2-nya simetri. Kemudian 3D orbitalsnya itu T2 dan I-nya itu simetri, sehingga mixing itu akan menghasilkan sebuah pre-edge yang intens gitu ya, yang intens. Jadi di sini kita lihat
ada pre-etch yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian untuk oktahedral sebaliknya itu tidak ada mixing antara orbital 3D dan 3P sehingga memberikan intensitas pre-etch yang lebih lemah seperti itu. Kemudian ini ada sebuah contoh kasus khusus di mana SANS digunakan untuk menganalisis oxidation state dari mangan ya. Jadi di sini ada mangan foil, kemudian ada berbagai macam sampel mangan oxide. Jadi di sini mangan oxide, mangan M2, Mn2O3, MnO2, kemudian sodium mangan O3. Jadi banyak adsorpsi H dari banyak elemen itu menunjukkan energi binding yang shift dari energi binding yang sangat signifikan dengan oxidation state-nya. Jadi nanti akan menunjukkan chemical shift-nya. Jadi kalau kita bisa hubungkan antara energi dengan oxidation state-nya itu akan memberikan sebuah linearitas seperti ini gitu. Memberikan sebuah hubungan yang seperti ini. Jadi sangat bergantung pada valensi dari si mangannya itu sendiri gitu. Nah, apa yang menarik dari SANS itu karena di SANS itu ada dua region yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Seperti yang saya bilang tadi ada pre-etch, kemudian ada etch gitu ya. Jadi pre-etch itu nanti akan memberikan informasi mengenai lingkungan koordinasi di sekitar atom yang teradsorpsi. Kemudian sangat bergantung pada bilangan oksidasi dan juga bonding seperti itu. Nah, kemudian etch itu nanti sangat bergantung pada bilangan oksidasi yang memberikan sebuah chemical shift di mana main edge-nya, edge yang utama itu tadi, itu akan bergeser ke higher energy dengan peningkatan oxidation state-nya itu sendiri. Jadi ada dua hal, ada dua region yang perlu diperhatikan kita ketika kita sedang menganalisis di area SANS. Nah, ini adalah sebuah contoh aplikasi dari karakterisasi menggunakan X-ray analysis atau XAS, X-ray absorption spectroscopy yang pernah kita lakukan bersama dengan Profesor Nobuyuki Ichikuni. Ini ketika saya mahasiswa, beliau masih asisten profesor, namun dia 2017 terpilih menjadi seorang profesor. Jadi bersama beliau kita mencoba untuk mensintesis klaster nikel oxide nanocluster. Ini juga bagian dari nanomaterial yang tersupport pada suatu support tertentu, suatu pengemban tertentu untuk melakukan oksidasi dengan menggunakan satu vinyl etanol dan mengelusidasi reaction mekanismenya gitu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk mereaksikan satu vinyl etanol menjadi asetofenon dengan menggunakan reaksi oksidasi, karena oksidasinya di sini beliau bilangnya adalah aerobik gitu ya, berarti reaksinya di under oksigen. Nah, kita mencoba berbagai macam katalis ya. Jadi ini adalah situs aktifnya nickel oxides. Nah, kemudian yang di samping slash-nya ini itu adalah material supportnya. AC itu adalah aktif karbon, kemudian silika, alumina, kemudian hanya aktif karbon dan blank. Nah, di sini kalau kita lihat dia memberikan sebuah catalytic activity yang spesifik gitu ya. Dan kita lihat juga yield yang dihasilkan yang memiliki yield yang paling tinggi adalah nickel oxide yang tersupportkan ke aktif karbon yang sudah di treat gitu ya, di treatment dengan menggunakan aseton. Itu memberikan yield sekitar 83%. Nah, ini ada dua spektrum yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat pola seperti ini itu
menunjukkan pola EXAFS atau pola SAGE. Monggo saya buka lagi pertanyaan kepada teman-teman. Jadi kalau ada pola yang seperti ini, itu dia karakteristik dari pola SAGE atau pola EXAFS. Monggo silahkan. Mohon maaf saya sambil minum dulu. 5 poin untuk yang bisa menjawab. Halo teman-teman. Yang ini yang tengah, grafik yang tengah. Permisi Halo, Bapak. Mas. Ya. Alphard ya. Iya Pak. Oke. Saya ingin coba izin menjawab. Mm. Sepertinya ini Xsense Pak. Yang mana? Yang Xsense, yang Sense, yang Yang tengah. sense ya? Iya. Ya, sense. Oke. Soalnya kalau Xsense itu campuran sense sama Exhaust, jadi saya bingung. Oh iya. Sense ya? Oke. Iya Berarti ya yang Pak. XANES itu tadi ya, Mas Alphard ya? Iya Pak. Kenapa kok sense, Mas? Itu karakteristiknya dari mana kok tahu? Iya. Seingat saya tadi untuk yang jika dibedakan dengan Exaf, karena Exaf itu lebih linear tapi menurun begitu Pak. Saya kurang paham tapi apa-apanya ya. Tapi untuk yang sense ini sepertinya ada beberapa puncak yang lebih terlihat intens begitu ya dibandingkan dari Exaf. Exhaust itu sendiri ya. Iya. Terima kasih Mas Alphard dan jawabannya sangat benar. Ya, memang ini adalah karakteristik dari puncak sense ya. Nah, kemudian yang di sini dia relatif dia lebih mendatar, meskipun dia kalau dilanjutkan itu akan sedikit menurun ya, karena ketika kita melakukan radiasi, otomatis mereka nanti akan tereksitasi, dan eksitasi itu dia yang akan mempengaruhi atom-atom yang ada di dekatnya. Yang ada di dekatnya juga akan ikut tereksitasi akibat adanya modulasi eksitasi dari atom pusatnya itu. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan mereka akan terelaksasi, yang itu menyebabkan akhirnya polanya menurun gitu, Mas Alphard. Jadi memang nanti lama-lama dia akan menurun, tapi menurun secara perlahan karena dia masih mendapatkan efek dari lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu, yang berada dalam keadaan tereksitasi. Itu kalau Mas Alphard ingin tahu kenapa kok dia sedikit menurun gitu ya. Nah, benar. Jadi memang ini untuk puncak sense karena dia ada edge di sini ya. Sepertinya memang ada sedikit pre-edge, cuman memang tidak terlalu intens puncaknya. Jadi yang ini adalah A itu sense untuk nickel foil, kemudian yang B itu nickel oxides, kemudian yang C, D, E itu adalah nickel oxide yang sudah kita sintesis setelah kita embankan di material pengemban tertentu gitu ya. Nah, jadi ini sengaja saya tampilkan lagi, ini adalah aktivitas katalitiknya tadi yang dihasilkan dari berbagai macam katalis yang sudah disintesis. Nah, kemudian ini adalah hasil olahan ya, hasil olahan dari EXAFS. Itu nanti outputnya akan seperti ini. Jadi ada FR, filter range, kemudian ada CN, itu coordination number dari nikel oksida nikel. Kemudian ada R gitu ya, yang disebut dengan yang satuannya adalah nanometer, itu adalah jarak koordinasinya. Kemudian DE itu adalah difference between the model compound dan experimental threshold. Jadi ada nanti sebuah model compound. Jadi model compoundnya itu adalah nickel oxide dan nickel hydroxide. Di sini ada model compoundnya tertulis sebagai model. Model ini bisa kita dapatkan dari database ya, database yang diperoleh itu nanti kita bisa masukkan ke software tertentu, kemudian masukkan ke pemodelan, nanti kita bandingkan dengan puncak apa itu namanya dari ini spektrum yang kita hasilkan dari sampel-sampel itu sendiri. Nah, kemudian ada namanya DW yang sudah saya sebutkan tadi adalah Debye-Waller factor gitu ya. Jadi ini kayak semacam berapa tingkat destruksinya. Jadi berapa tingkat ya bisa dikatakan gitu tren destruksinya dari sampel yang kita hasilkan. Nah, sebenarnya ini apa itu namanya? Debye-Waller ini hanya sebagai sebuah
parameter untuk melihat ini datanya aneh apa enggak gitu. Sebenarnya hanya dilihat dari di bio. Kalau misalkan dia menghasilkan nilai 0,1, maka pasti ada sesuatu yang terdistrak di situ, artinya kita perlu analisis ulang. Nah, sedangkan ada dua hal yang sangat penting, ada dua informasi yang harus kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat apa itu namanya? Ada CN number, kemudian ada jarak antar atom. Nah, di dalam sebuah katalisnya, ini mungkin teman-teman kalau misalkan besok ingin berkecimpung di bidang katalis, itu korelasi antara struktur katalis dengan aktivitas katalis itu sangat penting. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan sebuah penelitian, kemudian ingin mengejar hasil yang dapat di apa itu namanya publish dengan impact factor yang tinggi, maka faktor ini menjadi faktor kunci. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Jadi untuk bidang katalis ya, saya mungkin bidang yang lain ada yang nyerempet seperti itu. Artinya kita harus mengkorelasikan antara struktur yang kita buat, struktur katalis terutama ya, kalau dalam hal ini struktur katalis yang kita buat dengan aktivitasnya. Jadi apakah ada korelasinya? Kenapa kita perlu korelasi ini? Karena untuk penelitian selanjutnya ini akan memberikan sebuah informasi yang penting gitu loh. Jadi untuk peneliti selanjutnya itu ternyata korelasinya itu seperti ini, sehingga ketika mereka untuk mensintesis ulang katalisnya, mereka bisa mendapatkan informasi seperti ini gitu loh. Dengan dasar ini maka saya harus buat katalis yang seperti ini. Jadi untuk memajukan penelitian ke tahap yang selanjutnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat semakin ke bawah itu koordinasi numbernya itu semakin kecil ya. Coordination number semakin kecil itu artinya jarak antar atomnya itu akan semakin besar. Jadi kalau teman-teman membayangkan coordination numbernya yang semakin kecil itu berarti artinya dia semakin bulk ya, semakin meruah, semakin bulk, semakin kurang terdistribusi, sehingga jarak antar atomnya itu akan semakin besar karena dia semakin bulk gitu ya. Nah, di sini ada nggak yang teman-teman pengen menjelaskan ini dengan data dua ini yang dikorelasikan dengan struktur activity yang ada di sini? Apa korelasinya? Ini sudah kita pelajari di dasar yang kemarin, pertemuan faktor yang mempengaruhi nanokatalis. Ada yang mau menjawab? Saya kasih 10. Jadi mencoba untuk menghubungkan, mengkorelasikan antara informasi aktivitas katalis yang ada di sini dengan struktur dari katalis yang ada di sini. Ada yang mau menjawab? 10 poin kalau ada. Saya tunggu waktu sampai 10 detik ya. Kalau nggak ada, saya coba panggil nama salah satu. Oke, saya coba ya tanya kepada teman salah satu di sini. Nggak apa-apa. Coba Mbak Mutia. Mbak Mutia Nadila. Apakah bisa mendengar? Halo? Iya, Pak. Ya. Ngerti kan pertanyaannya? Paham kan? Iya, Pak. Tapi Oke. saya belum memahami. Ini ya masih belum paham ya, maksudnya bagaimana cara mengkorelasikannya ya. Iya. Oke, saya kasih clue. Jadi indikatornya adalah ukuran. Jadi kemarin kan kita belajar tuh faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas sebuah katalis. Ada ukuran, kemudian ada apa yang lain-lain, faktor yang lain seperti itu, faktor reaksi kondisi, kemudian faktor sintesis. Nah, ini berhubungan dengan ukuran. Coba. Gimana Mbak Mutia, masih belum paham? Belum ya? Oke, kita coba lihat di sini ya. Di sini kan ada AC,
AC yang tanpa treatment, kemudian AC yang ditreatment dengan metanol. AC itu activated carbon ya, kemudian yang ditreatment dengan aseton. Nah, kalau dilihat semakin ke atas itu dia yieldnya semakin tinggi ya. Ini kita lihat dulu trennya ya. Tren dari aktivitas itu semakin tinggi. Nah, sedangkan untuk strukturnya itu kalau kita lihat ukurannya itu semakin rendah gitu loh. Semakin rendah artinya dia partikelnya semakin terdistribusi. Jadi korelasinya adalah dengan ukuran yang semakin rendah, dia akan memberikan aktivitas katalitik yang semakin tinggi. Nah, kemarin kan salah satu faktor yang penting adalah ukuran. Nah, akhirnya jatuhnya ke situ gitu. Nah, ini sudah saya rangkumkan di sini. Jadi dengan koordinasi number yang meningkat, itu nanti akan mengakibatkan penurunan dari koordinasi jarak antar atomnya ya maksudnya, yang nanti akan berpengaruh pada aktivitasnya yang semakin meningkat seperti itu. Jadi ukuran partikel yang semakin kecil akan memberikan efek aktivitas yang semakin tinggi. Nah, kemudian dengan berbagai macam spektroskopi yang lain, dapat dibuat sebuah ilustrasi mekanisme dari sebuah reaksi oksidasi fenil etanol menjadi asetofenon itu tadi. Nah, dari sebuah EXAFS, informasi EXAFS yang memberikan informasi coordination number itu kita bisa membuat sebuah ilustrasi gambaran ya. Gambarannya menjadi seperti ini kurang lebih gitu ya. Jadi yang pertama itu terjadi oksigen molekuler diaktifasi di permukaan activated carbon untuk menjadi sebuah radikal perokso di sini ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah adsorpsi satu fenil etanol yang terjadi di antara activated carbon dan juga di nikel oksida. Nah, kemudian yang ketiga, produksi dari intermediate radikal. Jadi intermediate radikalnya itu nanti akan berada di sini. Kemudian akan terjadi produksi perokso radikal, di mana oksigen akan masuk lebih jauh ke struktur ini, bagian organiknya, sisi organiknya, yang nanti akhirnya asetofenon dari produk oksidasi itu dapat dihasilkan dengan byproduct-nya adalah hidrogen peroksida. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan sama teman-teman? Nggak apa-apa, apapun. Saya yakin ini sekedar pengenalan saja dulu. Jadi memang ini adalah sebuah instrumen yang relatif baru ya. Di Jepang sendiri hanya memiliki 2 Spring 8 itu tadi. Dan tidak banyak di negara-negara lain pun yang memiliki Spring 8 ini juga masih belum banyak seperti itu ya. Ini hanya sekedar pengenalan saja kepada teman-teman. Jadi apa itu spektroskopi X-ray absorption, kemudian dia ada 2 region, ada 2 area sense sama area EXAFS. Area sense itu memberikan informasi apa, area EXAFS itu memberikan informasi apa. Nah, itu informasi-informasi itu yang sebenarnya saya pengen share di sini sama teman-teman itu tadi ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Permisi Bapak. Oh ya, silakan Mas Alvan. Iya, saya mau bertanya terkait yang sebelumnya ini ada tentang yield yang dihasilkan. Oh, yield, ya setelah treatment itu. Ini tadi kalau tidak salah bahwa ketika ditemukannya interatomic distance itu semakin mengecil, yieldnya yang didapatkan adalah semakin besar. Dan sebelumnya kalau tidak salah saya mendengar bahwa dengan angka yang semakin kecil ini mendeskripsikan bahwa distribusi partikelnya itu semakin tinggi begitu. Jadi apakah yang dimaksudkan itu ukuran partikelnya yang semakin kecil ataukah distribusinya yang semakin baik dalam sistem tersebut meningkatkan aktivitas katalitiknya begitu? Jadi gini Mas, ketika kita mencoba untuk mengembangkan sebuah
logam aktif gitu ya. Misalkan dalam hal ini adalah nikel oksida gitu ya. Kita coba mengembangkan, maka salah satu faktor yang penting untuk dilihat adalah faktor distribusi. Seberapa besar si nikel oksida itu nanti akan terdistribusi di permukaan katalisnya. Jadi kalau misalkan dia semakin tinggi distribusi, semakin terdistribusi ke seluruh permukaan dari material pengembannya, kecil gitu. Nah, karena partikel yang dihasilkan semakin kecil, itu membuat apa ya? Karena semakin kecil itu tadi, itu akhirnya memberikan apa ya? Jarak. Jadi partikel itu tuh jarak antar atomnya gitu loh, Mas. Jadi partikel itu di dalamnya terdapat jarak antar atom. Jadi bukan jarak antar partikel. Itu yang perlu diketahui Mas Alfa. Jadi semakin kecil partikel, maka otomatis jarak antar atomnya juga akan semakin kecil gitu Mas. Ya, yang membuat akhirnya si apa itu namanya aktivitasnya akan semakin tinggi. Jadi perlu dipahami di sini bahwa ketika kita mendistribusikan nikel O, itu nanti dia akan terdistribusi partikelnya yang menyebabkan partikelnya lebih kecil, tapi di dalam partikel itu ada klaster NiO, NiO, Ni gitu loh. Jadi karena dia semakin kecil, itu membuat jarak antar ininya atomnya itu akan semakin kecil yang mengakibatkan nilainya ini akan semakin kecil. Bisa menjawab Mas Alfat? Ya Pak, bisa. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak Mas. Ada lagi? Permisi Pak. Silakan Mas. Ya, Pak. Yang terkait itu tren yang tadi yang ini. Ini. Nah ini setelah ini. Nah ini. Oh yang setelah ini? Bukan yang satu lagi. Oh satu lagi. Nah di sini kan perbedaannya maaf. itu perbedaan treatment di karbon aktifnya aja Pak. Yang sebelum ini. Nah kan perbedaan treatment dari karbon aktifnya sendiri. Nah kira-kira yang mempengaruhi di apa jarak antar intinya itu bisa mengecil itu karena apa ya Pak? Apakah karena si pori-pori karbon aktifnya itu lebih? Betul, itu Mas jawabannya. Gitu? Jadi surface area-nya dia akan semakin tinggi dengan adanya treatment itu yang menyebabkan akhirnya distribusinya dia semakin meningkat. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf memang di sini seharusnya masih ada informasi lagi yang menunjukkan surface area dari si katalis pengemban itu sendiri. Bagus pertanyaannya Mas Mandre. Mas Mandria ya? Iya Pak. Ya. Berarti izin memastikan aja Pak. Berarti kalau yang menggunakan metanol itu si surface-nya jadi lebih besar ya Pak? Jadi sini sebenarnya Mas juga saya perlu klarifikasi juga di sini bahwa yang diaktifasi itu bukan hanya activated carbon Mas. Jadi ini setelah diembankan dengan nikel oxide kemudian diaktifasi dengan menggunakan aseton. Begitu juga dengan yang ada di bawahnya dengan menggunakan metanol. Yang akhirnya aktivasi itu sendiri itu akan meningkatkan surface area dan juga meningkatkan distribusi dari nikel oxide-nya itu sendiri, Mas. Berarti untuk distribusinya itu lebih yang NiO AC metanol itu lebih besar ya Pak? Yang untuk tingkat distribusinya yang lebih besar yang AC ini ya. Aseton, iya. Yang aseton ini. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Mandria. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi saya ingin sedikit share mengenai apa yang sudah, ini adalah penelitian saya. Jadi ini karena ini apa itu namanya pertemuan terakhir, saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya penelitian yang berkaitan dengan nanokatalis yang digunakan untuk berbagai macam reaksi organik. Jadi ada tiga reaksi yang pernah saya kembangkan ketika saya belajar di waktu PhD di Chiba University. Jadi yang pertama adalah selektif karbonil hidrogenasi, selektif hidrogenasi karbonil. Kemudian, jadi ini mohon maaf
perlu digarisbawahi. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan topik yang sebelumnya tadi ya. Jadi di sini di penelitian ini tidak ada kajian mengenai exhaust itu sendiri ya, exhaust atau sense itu sendiri. Jadi perlu saya beritahu dulu kepada teman-teman. Jadi ini topik yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dehidrogenasi alkohol. Kemudian yang ketiga adalah direct and alkylation of aniline. Jadi yang pertama ini nanti kita menggunakan katalis nickel iron alloy. Yang kedua kita menggunakan katalis copper iron. Dan yang ketiga dengan menggunakan katalis yang sama, copper iron. Nah, ini saya ingin mengajak teman-teman sedikit melihat ya riset yang pernah saya lakukan di sini. Jadi kalau misalkan kita punya senyawa unsaturated carbonyl, itu kan ada 2 buah double bond ya, CC double bond dan CO double bond. Maka otomatis akan ada beberapa kemungkinan yang terhidrogenasi ya. Jadi kalau yang terhidrogenasi adalah CC double bond, maka yang dihasilkan adalah saturated carbonyl. Yang ketika yang terhidrogenasi adalah karbonil, itu yang hasil produknya nanti akan menjadi unsaturated alcohol. Nah, jika keduanya, maka akan menjadi saturated alcohol. Nah, unsaturated alcohol ini tuh sangat berguna ya, sangat penting sekali untuk pharmaceutical sektor dan juga fine chemical. Nah, kalau kita lihat ada namanya calcipotriol, yang di sini ada bagian unsaturated alcohol yang ada di struktur kimianya. Kemudian fine chemical like seperti elydyl alkohol atau oleil alkohol itu juga merupakan senyawa unsaturated alkohol. Cuman permasalahannya adalah challenge-nya adalah untuk mendapatkan selektivitas dari unsaturated alkohol untuk mendapatkan aktivitas yield yang tinggi untuk unsaturated alkohol dari unsaturated carbonyl itu susah ya. Kenapa? Karena CC double bond itu lebih mudah untuk terhidrogenasi. Ini informasi pada teman-teman. CC double bond itu lebih mudah terhidrogenasi dibandingkan dengan CO double bond. Sehingga diperlukan beberapa strategi untuk bisa meningkatkan selektivitas. Jadi pengenalan aditif, kemudian pendispersian kepada support oksida, kemudian juga memodifikasi dengan second metal komponen. Jadi penambahan aditif itu bisa basa, bisa asam, kemudian juga pendispersian kepada support oksida itu bisa silika, bisa ceria, zinc oxide seperti itu ya. Kemudian juga dimodifikasi dengan second metal komponen. Nah, ini ada iridium di sini, ada gold, ada tin di sini ya. Jadi pekerjaan kita adalah menggunakan second metal komponen dengan menggunakan iron yang direaksikan yang disintesis bersamaan dengan nikel untuk membentuk nickel iron alloy gitu ya. Jadi bagaimana kita menghidrogenasi unsaturated carbonyl menjadi unsaturated alkohol tanpa menghidrogenasi si CC double bond. Nah, kenapa menggunakan nickel iron alloy? Karena murah ya. Nickel iron relatif lebih murah kalau kita bandingkan dengan emas, ruthenium, rhodium gitu ya. Kemudian juga meruah dia. Kenapa murah? Itu karena dia meruah sebenarnya. Kemudian juga kita mengaplikasikan elektropositif metal. Di sini dalam hal ini adalah iron. Nah, kalau kita lihat ini kita mencoba untuk mereaksikan furfural menjadi furfuryl alkohol di mana karbonilnya itu dihidrogenasi menjadi gugus alkohol ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk iron itu sendiri, logam iron itu tidak memiliki aktivitas hidrogenasi. Nah, ini bisa memberikan informasi bagi teman-teman. Kalau mau hidrogenasi jangan menggunakan iron karena tidak akan jalan. Nah, sebaliknya ketika menggunakan nikel, dia konversinya sangat tinggi ya. Aktivitasnya sangat tinggi. Namun selektivitasnya sangat rendah. Nah, seperti yang saya mengemukakan sebelumnya, biasanya memang seperti itu ya katalisis ya. Aktivitasnya tinggi, selektivitasnya rendah. Nah, bagaimana cara kita mengontrol agar aktivitasnya tetap terjaga? Ya, agak susah sih memang. Cuma memang bisa meningkatkan selektivitas. Nah, akhirnya kalau kita lihat nih, ketika kita tambahkan iron, itu langsung selektivitasnya naik
secara signifikan. Namun sayangnya memang akhirnya aktivitasnya juga turun drastis. Nah, kita coba untuk variasi rasio, kita dapatkan 2,0 itu yang menurut kita paling optimum. Selektivitasnya sedikit turun, cuman memang aktivitasnya dia menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Akhirnya kita pilih 2,0 untuk. Nah, jadi ketika teman-teman besok penelitian itu juga perlu judgement ya. Maksudnya kita punya data seperti ini. Akhirnya untuk studi selanjutnya itu kita perlu milih yang mana gitu loh. Cuman memang kita perlu alasan kenapa kita memilih satu keputusan tertentu akhirnya gitu. Yang saintifik ya tentunya untuk alasannya. Nah, dari situ maka kita bisa ilustrasikan sebuah mekanisme. Jadi ketika si compound unsaturated carbonyl itu nanti datang, dia akan ter-attach di iron ya, karena seperti yang kita lihat tadi bahwa ketika tambahkan iron itu selektivitasnya dia sangat tinggi ya, maka bisa digambarkan bahwa memang karbonil itu nanti akan ter-attach di iron gitu ya. Nah, kemudian ketika hidrogen datang itu nanti pasti, dan itu sudah rahasia umum ya, itu nanti pasti ter-attach di klaster nikelnya, yang akhirnya nanti yang terhidrogenasi itu hanya selektif terhadap karbonilnya, yang mengakibatkan alkohol terbentuk tanpa menghidrogenasi si alkena itu sendiri. Jadi ingin mendapatkan sedikit insight kepada teman-teman. Ini salah satu penelitian yang cukup menarik untuk dikaji sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah riset yang kedua mengenai oksidasi alkohol. Jadi kalau teman-teman belajar reaksi oksidasi itu dia pasti menggunakan oksidan ya, seperti potasium permanganat, kemudian menggunakan oksigen, atau menggunakan akhir-akhir ini ada juga yang dikembangkan menggunakan alkena ya. Jadi alkena itu nanti yang akan menyerap hidrogen yang dilepaskan dari alkohol yang menjadi alkana yang kemudian mendapatkan karbonil sebagai produk utamanya. Jadi ini reaksi kebalikan ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah reaksi hidrogenasi, sedangkan yang ini adalah reaksi oksidasi. Reaksi hidrogenasi dari karbonil menjadi alkohol, kita balik dari alkohol menjadi karbonil. Cuman memang di sini kita tidak mencoba untuk mengembangkan sebuah reaksi oksidasi tanpa menggunakan oksidator ya. Jadi tidak menggunakan apa-apa, tanpa menggunakan oksigen, tanpa menggunakan potasium permanganat, tanpa menggunakan alkena, sehingga akhirnya dia hanya merilis hidrogen. Nah, ini adalah sebuah challenge yang cukup menarik sih sebenarnya. Nah, kenapa ini sangat disukai gitu ya? Karena dia atom efisien. Kenapa atom efisien? Karena dia tidak melibatkan second reactant gitu ya. Kemudian dia oksidan free. Kemudian menghasilkan hidrogen yang hidrogen ini nanti bisa istilahnya dimanfaatkan untuk kasus saat ini tuh untuk sumber energi ya sebenarnya juga. Kemudian previous work-nya, jadi di penelitian-penelitian sebelumnya sebenarnya sudah dikembangkan menggunakan copper kromium gitu ya, berbasis diembankan ke kromium. Cuma memang kromium itu memiliki constant terhadap environment ya, kurang environmentally friendly gitu. Nah, ada juga yang mengembangkan dengan menggunakan ini kompleks ruthenium. Nah, kembali lagi karena dia itu homogeneous gitu ya. Itu kelemahannya adalah susah untuk digunakan kembali ya karena dia homogeneous gitu. Dipisahkan. Jadi sama-sama dia cairan kemudian dia cairan susah untuk dipisahkan dan digunakan kembali. Kemudian di sini juga dia masih membutuhkan aditif ya, basa. Nah, kalau bisa tanpa menggunakan basa, tanpa menggunakan oksidator, kita bisa menghasilkan reaksi dengan menggunakan katalis yang environmentally friendly. Nah, dari situ saya mencoba untuk mengembangkan sebuah katalis yang disebut dengan copper, yang menggunakan copper dan iron ya. Karena dia relatif ramah lingkungan dan juga murah gitu ya. Nah, awalnya si copper iron itu kita sintesis membentuk sebuah struktur LDH, layer double hydroxide sebagai prekursornya. Jadi di sini nanti ada di tengah-tengahnya itu adalah logam transition metalnya, copper ataupun iron.
kemudian yang di atasnya sini adalah oksidanya. Yang kemudian nanti kita hidrogenasi akan membentuk sebuah copper yang tersupport ke iron oxide ya. Karena hidrogenasi itu nanti akan mereduksi copper tanpa mereduksi si ironnya. Jadi ironnya nanti akan tetap iron oxide ininya statusnya. Nah, kenapa saya mensintesis katalis lewat LDH prekursor? Itu kita bisa mengecun ya sifat asam dan basanya, kemudian meningkatkan dispersi, kembali lagi meningkatkan dispersi dari logam itu sendiri, bisa mengontrol interfasanya dan meningkatkan stabilitasnya. Jadi ini adalah skemanya. Jadi copper iron LDH yang kemudian nanti dihidrogenasi pada suhu 300 ya, ini cukup tinggi ya sebenarnya. Itu nanti akan membentuk sebuah klaster copper yang terembankan di iron oxide. Dan ini nanti bisa digunakan untuk reaksi dehidrogenasi namanya. Karena dia reaksi oksidasi tanpa menggunakan oksidator, namanya dehidrogenasi, dari alkohol menuju ke karbonil merilis hidrogen. Nah, ini adalah hasil-hasil yang diperoleh. Jadi mohon dilihat dari bawah, dari nomor 9, tanpa menggunakan katalis, itu yieldnya sangat rendah atau hampir tidak ada aktivitas. Begitu juga dengan menggunakan copper powder gitu ya, copper zero atau copper 2+, copper oxide gitu ya. Nah, kalau kita juga menggunakan iron tok gitu, hanya menggunakan iron oxide gitu, ternyata juga aktivitasnya tidak tinggi. Nah, ini ada sebuah bentuk LDH juga, tapi dia hanya menggunakan copper. Biasa disebut dengan LCH gitu ya, LCH, layer copper hydroxides. Itu cukup tinggi ternyata. Nah, ketika kita tambahkan iron, balik lagi, ketambahkan iron di dalamnya menjadi copper iron yang kemudian dihidrogenasi, aktivitasnya meningkat signifikan dan kita mendapatkan produk 97%. Apa itu nitrogen, oksigen, dan air? Itu maksudnya adalah reaksi dilakukan dalam kondisi nitrogen, dalam kondisi oksigen, dan dalam kondisi air. Nah, uniknya ketika kita melakukan reaksi oksidasi, itu biasanya kan oksigen dan air itu sangat dibutuhkan sebagai oksidator. Cuman di sini ternyata penambahan kedua oksidator ini justru menurunkan aktivitas dari katalisnya itu sendiri. Nah, ini unik sih sebenarnya. Nah, ternyata memang ketika kita menggunakan oksidator, itu copper-nya itu nanti, copper zero-nya itu nanti, itu akan teroksidasi yang menyebabkan adanya deaktivasi katalis. Nah, itu dia alasan kenapa dalam menggunakan oksigen atau air itu aktivitasnya jadi semakin menurun. Sehingga copper dan iron species itu sangat krusial ya di dalam reaksi ini dan dapat digunakan untuk proses reaksi dehidrogenasi. Nah, untuk mempelajari mekanisme reaksi ada satu alat yang ingin saya share kepada teman-teman yang disebut dengan in situ FTIR ya. Mungkin kemarin juga sedikit sudah saya bahas. Jadi di mana IR itu dikoneksikan dengan reaksi yang kita lakukan. Nah, cuman memang untuk mengkoneksikan reaksi 1-fenil etanol menjadi asetofenon itu agak sedikit susah. Maka untuk sebagai model compoundnya itu kita menggunakan isopropanol atau 2-propanol ya. Menggunakan 2-propanol sebagai model alkoholnya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah jadi misalkan mohon maaf ini enggak saya jabarkan di sini, ada sebuah instrumen di tengah sini. Nah, itu instrumennya itu kita lewatkan gas propanol, propanolnya dirubah ke gas dulu. Nanti di tengah-tengah instrumen itu ada katalis sampel yang sudah kita buat. Kemudian nanti kita lewatkan gitu. Kemudian nanti akan ditangkap oleh detektor yang akhirnya muncul puncak seperti ini. Ada 4 yang sudah kita introduce 2-propanol ke dalam sampel kita. Jadi yang pertama adalah iron oxide, copper powder, copper LCH, kemudian copper iron dari katalis yang sudah kita buat, katalis optimumnya ya. Nah, kalau kita lihat ternyata copper iron itu bisa menyerap si
2-propanol dengan sangat baik ya. Kalau kita lihat memang intensitasnya dia lumayan tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu artinya bahwa apa itu namanya 2-propanol itu dia terserap dengan baik di permukaan katalis. Nah, kalau copper itu dia hampir tidak bisa mengabsorpsi 2-propanol. Iron lumayan dia bisa mengabsorb, cuman intensitasnya dia agak enggak terlalu tinggi. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan dengan aktivitas katalisnya yang menunjukkan bahwa apa itu namanya copper iron itu 97%, kemudian copper itu 34%, Cu powder 2, iron oxide 3 dan no catalyst 1, berarti bisa disimpulkan bahwa si copper iron ini dia berfungsi untuk menyerap si reagen alkohol yang kemudian nanti akan melepaskan produk gitu ya. Nah, kalau dilihat juga copper itu dia tidak memiliki aktivitas untuk penyerapan ya. Tidak bisa menyerap. Karena dia tidak bisa menyerap, maka reaksinya tidak akan berjalan gitu ya. Itu harus dipahami. Jadi kalau bisa kita lihat absorpsinya enggak ada, aktivitasnya juga enggak ada. Namun kebalikannya, iron oxide absorpsinya ada, cuman aktivitasnya enggak ada. Jadi di sini bisa kita raba-raba ya, maksudnya, oh ini berarti sangat dimungkinkan adalah si alkohol itu nanti itu akan terserap ke iron oxide, ya. Nah, terus fungsinya copper apa? Fungsinya copper adalah untuk merilis hidrogen sehingga akhirnya reaksi oksidasi terjadi. Nah, itu bisa kita berikan sebuah ilustrasi seperti ini. Jadi si 2-propanol alkohol itu tidak akan terabsorb ke permukaan copper 0. Nah, ini kalau kita lihat tidak bisa terabsorb ke permukaan copper 0 ya. Ini enggak ada puncak absorpsinya di sini, puncaknya. Nah, kemudian untuk kasus iron oxide, dia bisa terabsorb, cuman dia tidak bisa terdehidrogenasi ya. Jadi tidak bisa terkonversi dari alkohol menjadi aseton. Gitu ya. Ini kalau kita lihat tadi kembali, dia punya absorpsi, daya absorpsi, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengoksidasi. Nah, jadi kesimpulannya, awalnya si alkohol itu dia akan terserap ke situs ironnya, yang kemudian karena dia berdekatan dengan copper 0, itu nanti yang menyebabkan dia akhirnya terjadi reaksi dehidrogenasi. Jadi dehidrogenasi itu nanti pasti akan terjadi di interface antara si iron oxide dengan si coppernya itu sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita untuk mempelajari mekanisme reaksi ya di dalam katalisis terutama. Jadi kalau kita bisa membuat ilustrasi secara keseluruhan bahwa alkoholnya pertama dia nanti akan terserap ke iron species. Kemudian proton yang ada di alkohol dan hydride species yang ada di karbon alfa itu nanti akan terattract di copper 0 ya. Untuk menjadi sebuah hydride species. Dan pelepasan hydride species ini juga nanti akan dibersamai dengan pelepasan karbonil aseton. Yang akhirnya setelah proton dan hydride itu nanti bereaksi melepaskan hidrogen. Jadi ini adalah siklus terjadinya reaksi dehidrogenasi di katalis copper iron yang sudah kita sintesis melalui LDH itu tadi. Nah, kemudian aktivitas yang terakhir, topik yang terakhir, jadi kita berusaha untuk mengalkilasi si nitrogen species ya. Jadi ini ada sebuah reaksi reaktan 1 dengan reaktan 2. Reaktan 2 ini memiliki secondary amin. Kemudian reaktan satunya ini memiliki cabang halida. Yang kemudian nanti si R1-nya ini akan tertempel di N. Itu biasa disebut dengan N-alkilasi. Alkilasi di moiety atau gugus fungsi N, nitrogen. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan alkil halida. Kemudian yang kedua menggunakan hidroaminasi. Di sini dia menggunakan alkena.
sebagai penyambung dengan struktur reaktan yang kedua ini. Nah, di sini apa itu namanya? Karena kita sudah sebelumnya sudah menjabarkan apa ya, sudah menghasilkan sebuah research yang bisa mendehidrogenasi si alkohol. Nah, ini ada sebuah skema baru di mana kita mengalkilasi dengan menggunakan alkohol tadi. Jadi alkohol itu nanti pertama akan dehidrogenasi menjadi karbonil, yang kemudian nanti ada struktur amin yang datang yang akan terjadi N-alkilasi. Dengan berbagai macam alasan ini, dan juga pentingnya dari N-alkilasi itu sendiri karena ada beberapa gugus amin yang digunakan di beberapa sektor seperti agrochemical sektor dan bioactive compound. Nah, ini adalah apa itu namanya previous works yang berkaitan dengan apa reaksi N-alkilasi itu tadi, ada yang homogeneous, kemudian ada yang heterogeneous. Untuk yang homogeneous, dia menggunakan kobalt kompleks, yang seperti kita tahu bahwa homogeneous itu dia susah untuk dipisahkan dan di-recycle gitu ya. Dan juga dia masih menggunakan asam dan basa sebagai aditifnya. Kemudian kalau kita beralih ke heterogeneous catalyst, itu ada sebuah kompleks yang dia diembankan ke hidrotalsit. Hidrotalsit itu material LDH yang ada di alam. Nah, itu dia di sini disebutkan juga masih membutuhkan kokatalis, yaitu kokatalis basa. Nah, di dalam hal ini kalau bisa kita tidak usah menggunakan kokatalis dan kita harus berbasis heterogeneous catalyst yang menggunakan katalis yang murah dan abundance gitu ya. Jadi dengan menggunakan skema yang sama, copper iron catalyst yang kita hidrogenasi terlebih dahulu menjadi copper yang teremban di iron oxides yang nanti akan digunakan untuk reaksi alkilasi dengan menggunakan alkohol dan juga amin sebagai reagennya. Nah, jadi di sini kita coba mereaksikan dua buah reaksi dari alkohol dengan reaksikan dengan anilin seperti itu ya, untuk menjadi ada dua possible produk, ada dua produk yang dimungkinkan yaitu imin dan amin gitu ya. Nah, saya mohon untuk lihat dari bawah, tanpa menggunakan katalis tidak ada aktivitas. Dengan menggunakan iron dan copper powder, dia selektivitasnya sangat tinggi, cuman memang aktivitasnya dia sangat rendah gitu ya. Nah, kita coba untuk mengembangkan copper ke iron oxide dengan berbagai macam cara, impregnation atau co-precipitation itu istilahnya. Ternyata cukup bagus, cuman memang selektivitas dia terhadap amin itu rendah. Jadi target produknya kita itu amin ya, bukan imin. Nah, dengan menggunakan copper iron ini, basis katalis kita konversinya 100%, selektivitas terhadap iminnya 27%, aminnya 73%. Jadi katalis ini menunjukkan aktivitas yang paling baik dan proses dehidrogenasi yang paling baik gitu ya. Jadi reaksi ini sebenarnya, mohon maaf saya kembali ke belakang. Jadi reaksi ini in situ ya. Jadi reaksinya consecutive reaction. Jadi teman-teman kalau ketika misalkan besok berkecimpung di dunia katalis atau reaksi organik gitu ya. Jadi kalau bisa mengembangkan sebuah reaksi organik yang dia di dalam one pot reaction itu cukup menarik ya. Jadi satu pot reaction itu bisa di situ di dalamnya itu terjadi berbagai macam tahapan reaksi gitu loh. Jadi kita nggak perlu misalkan reaksi 1 kemudian pindahkan ke pot 2 untuk melakukan reaksi 2. Kemudian kita pindahkan lagi ke pot 3. Nah, itu kan akan menjadi complicated. Nah, kalau kita bisa mengembangkan sebuah reaksi yang one pot di dalam one pot system untuk melakukan ketiga tahapan reaksi itu nanti akan menjadi nilai tersendiri ketika kita publish di jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini kita coba menggunakan time profile gitu ya. Jadi awalnya itu kita menggunakan yang ini itu adalah mohon maaf, benzaldehyde ya.
Jadi benzaldehyde-nya itu awalnya, mohon maaf, jadi ini akan awalnya dari jadi dari sini, kemudian nanti akan apa itu namanya, berubah menjadi benzaldehyde gitu ya. Jadi awalnya benzaldehyde-nya dia naik, kemudian seiring berjalannya waktu dia akan turun gitu ya. Nah, kemudian untuk imin itu yang ini, yang tengah ini, awalnya dia naik secara bertahap, kemudian akhirnya dia turun. Nah, dalam kasus amin, dia akan naik secara signifikan gitu ya. Dan ini adalah kurva untuk si konversi. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa senyawa intermediate yang dihasilkan. Jadi intermediate pertama adalah benzaldehyde gitu ya. Benzaldehyde, jadi si alkoholnya itu nanti pertama akan terdehidrogenasi dulu menjadi benzaldehyde, yang kemudian nanti benzaldehyde-nya ini akan bereaksi dengan anilin atau amin, reaktan amin menjadi imin gitu ya. Jadi iminnya ini dia akan meningkat pada waktu tertentu, yang kemudian nanti iminnya ini akan turun menjadi amin. Nah, kita kan sudah belajar bagaimana proses dehidrogenasi dari alkohol menjadi aldehid ya. Nah, kita sekarang langsung mencoba di tahapan yang kedua bagaimana reaksi dari aldehyde menjadi imin gitu ya. Nah, ternyata tanpa menggunakan katalis pun, jadi kita melakukan reaksi antara benzaldehyde dan anilin, itu kita bisa menghasilkan imin tanpa menggunakan katalis ya. Oh, ternyata reaksi kondensasi ini tuh berlangsung sangat cepat gitu ya. Akhirnya kita tahu nih, berlangsung sangat cepat gitu tahapan ini. Nah, kemudian dari imin ke amin, itu kan ini reaksi hidrogenasi. Nah, kita coba berbagai macam sumber ya, sumber hidrogen maksudnya, dengan menggunakan gas hidrogen. Nah, ternyata dengan menggunakan gas hidrogen, dia yield-nya 0 gitu. Nah, terus ini reaksi hidrogenasinya seperti apa? Nah, ternyata dia melakukan reaksi hidrogenasi melalui transfer hydrogenation, yang mana hidrogennya itu berasal dari alkohol. Jadi alkoholnya tadi itu kan terdehidrogenasi, dia kan melepaskan hidrogen. Nah, hidrogennya itu nanti yang akan digunakan untuk bereaksi dengan imin, yang akhirnya menjadi amin gitu ya. Akhirnya mendapatkan yield 100%. Jadi tahap yang terakhir dia berjalan secara transfer hydrogenation. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan nih skema mekanismenya. Jadi awalnya si alkoholnya itu dia terdehidrogenasi dulu menjadi benzaldehyde gitu ya. Dan si hidrogen spesiesnya masih terserap di katalis, yang kemudian nanti terjadi reaksi kondensasi dengan anilin, dan ini tanpa menggunakan katalis ya, tidak melibatkan katalis, dan anilin itu nanti yang akan terhidrogenasi lebih lanjut menjadi amin, mendapatkan 72%. Jadi itu ketiga riset yang ingin saya share kepada teman-teman, dan ini adalah aktivitas kemarin yang disebut dengan nama Hope Meeting. Jadi ini adalah acara untuk 100 peneliti muda berpotensi untuk bisa bertemu dengan para peraih Nobel Prize waktu itu. Jadi ini acara yang berlangsung pada tahun 2021 tahun lalu. Namun karena corona, akhirnya pelaksanaannya online, sayang sekali. Jadi kita tidak bisa bertemu langsung tatap muka dengan para peraih Nobel Prize waktu itu. Jadi dari 100 peneliti muda yang applied di event ini itu terpilih, itu kita dari seluruh dunia waktu itu bisa bertemu, bisa berdiskusi dengan para peraih Nobel Prize. Dan waktu mereka presentasi, ada beberapa quote yang beliau sampaikan yang menurut saya bagus, yang ingin saya sharekan ke teman-teman. Jadi untuk melanjutkan aktivitas kalian, coba kalian temukan passion kalian ya. Jadi ini sangat penting untuk kalian, this is essential, karena ini akan menimbulkan hard work kalian. Karena ketika kalian tidak memiliki passion, maka hard work tidak akan terjadi gitu ya. Jadi be determined, be persistent, and methodological. Persistent itu yang susah ya. Kenapa susah?
Karena persisten itu ketika kita malas, ketika kita lagi dalam kondisi down, kita tetap harus profesional. Nah, itu satu-satu yang perlu kita asah sama-sama ya. Nah, kemudian tanya mengenai bagaimana semuanya itu bekerja. Jadi push beyond conventional wisdom and question assumption gitu ya. Jadi selalu untuk bertanya gitu ya. Bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Jadi keep your eyes open for surprises. Jadi tunggulah saat kita mendapatkan surprise, jerih payah hasil dari hard work kita. Kemudian embrace failure as a learning process. Jadi kegagalan itu untuk proses pembelajaran, dan science itu provides rational, predictive way to understand our world. Jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau misalnya ada yang bertanya, saya ingin persilahkan. Mohon maaf, ini akhirnya waktunya lebih 5 menit dari yang dijadwalkan. Jadi mohon maaf, dan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Monggo. Permisi Pak, izin bertanya sedikit terkait yang reaksi terakhir tadi. Reaksi yang, mohon maaf? Yang terakhir tadi itu kan Bapak bilang itu reaksinya one pot ya Pak? Nah, saat di step dia yang step tadi yang kondensasinya itu begitu cepat itu kan tanpa katalis ya Pak? Tanpa Nah katalis. itu, nah kan tadinya one pot. Di one pot itu kan juga udah ada katalisnya. Nah pas bagian step itu bagaimana ya Pak? Ya akhirnya apa maksudnya dengan menggunakan katalis pun juga nggak masalah Mas. Kalau kita lihat juga memang sedikit menurun, cuman dia tidak terlalu mengganggu reaksinya gitu Mas. Jadi meskipun ada katalis juga dia tidak terlalu berefek ke reaksi kondensasinya ini gitu. Karena ini reaksinya one pot, jadi ya akhirnya apa itu namanya ya akhirnya tidak bisa dipisahkan dari sistem reaksinya itu sendiri katalisnya. Cuman memang kalau dilihat dari sini dia tidak terlalu berpengaruh, jadi akhirnya tidak mempengaruhi dari reaksi keseluruhan. Jadi kalau kita lihat memang reaksi keseluruhannya itu akhirnya tetap mendapatkan konversi 100%, cuman memang selektivitasnya untuk amin itu agak sedikit terganggu menjadi 73%. Ini adalah kondisi optimum yang pernah kita dapatkan. Gitu Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih Mas Mandria tadi ya. Silakan yang lain kalau mau ada yang ditanyakan. Halo. Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Silahkan ini adik-adik, pertemuan terakhir ya dengan Pak Wahyu ini. Iya. Dimanfaatkan ya sebesar-besarnya. Okay. Ini di kantor koneksinya malah agak ini, agak trouble ini tadi Pak Wahyu. Jadi saya kayak keluar masuk. Iya Bu, nggak apa-apa. Yang penting ini tadi semuanya berjalan baik kok, nggak ada. Iya, jadi beberapa di nge-lag gitu ya. Iya kalau ada yang mau bertanya lagi ini adik-adik mahasiswa? Sepertinya sudah ya ini Pak Wahyu. Oke. Stok poinnya sudah habis gitu. Ya. Ya baik Bu. kalau begitu mungkin silakan ya Pak Wahyu apa istilahnya bisa memberikan apa ya semacam tadi itu sudah iya Bu, ini closing sebenarnya remarks itu ya. Harusnya ya. ini closing remarks saja ya Bu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Sekarang yang closing remarks yang dari Pak Wahyu sendiri gitu ya. Tadi kan dapat dari para pemenang Nobel itu ya. Dari sekian itu mungkin yang istilahnya yang pengalaman pribadi Pak Wahyu itu yang sangat apa istilahnya memberikan semangat gitu ya untuk selalu mempelajari sains gitu ya. Ya. Silakan Pak Wahyu.
Ya, sambil jadi menutup ini ya apa namanya kuliah hari ini. iya betul Bu. Jadi Ya. yang saya rasakan sekali Mungkin terutama ini ya apa namanya nanti presensinya saya ini aja ya mahasiswa tolong nulis di chat aja kayaknya kalau pakai QR itu nggak terikot gitu ya kalau sudah selesai itu jamnya. Oh, Silakan Pak Wahyu. oke. Jadi yang saya ingin sharekan ke teman-teman setelah bagaimana saya merasakan S2, S3 di luar negeri, terutama di Jepang, kemudian juga sekarang bekerja di Jepang sejauh ini. eh, jadi yang saya rasakan itu adalah jadi seorang peneliti itu kita harus bisa nggak cuma peneliti ya saya kira ya. Jadi semua aspek semua eh, profesi yang tadi teman-teman akan dalami gitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita mendeliver informasi yang kita dapatkan atau mendeliver ide gagasan yang pengen kita lakukan gitu ya. Jadi itu akan menjadi sangat penting ketika kita masuk ke dunia kerja atau ke tahapan yang lebih tinggi gitu. Meskipun kita seorang peneliti yang di dalamnya cuma kita nge-lab aja gitu ya, tapi bukan berarti bahwa komunikasi itu tidak penting ya. Justru karena kita mendapatkan data-data informasi yang banyak, kita mendapatkan ide ini itu, maka akhirnya satu skill yang menurut saya sangat-sangat penting untuk diasah untuk agar teman-teman nanti bisa apa ya bisa smooth gitu ya dalam berbagai aspek kehidupan itu adalah bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Jadi tolong dipelajari teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sekarang justru karena menurut saya teman-teman sekarang mahasiswa gitu ya. Jadi masih ada kesempatan atau aspek-aspek yang perlu ditingkatkan sebelum nanti terjun ke dunia kerja gitu ya. Karena kalau udah di dunia kerja itu nanti komunikasi kita tidak hanya dengan orang kimia gitu ya. Jadi tapi komunikasi dengan semua jurusan, semua field gitu ya, semua bidang. Nah, akhirnya bagaimana cara kita mendeliver ide gagasan kita misalkan orang kimia ke orang yang bukan kimia itu akan menjadi sebuah sebuah challenge tertentu ya. Apalagi kita tinggal di negara yang berbeda, yang memiliki bahasa yang berbeda gitu ya. Jadi skill kemampuan berkomunikasi itu menjadi skill yang nomor satu yang sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati segala step kehidupan dengan sangat baik. Jadi saya mohon teman-teman di sini asah skill komunikasinya. Nggak apa-apa sekarang masih belum lancar, masih ada salah sini situ. Cuman yang jelas semuanya kita perlu proses. Dan proses yang pertama yang ingin saya ini kan deliver ke teman-teman adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Terutama di Catalyst Research Center kita itu selalu berusaha berkoneksi dengan industri dan juga berkoneksi dengan akademik ya. Jadi terkadang memang perfeksionis seorang akademik dan perfeksionis seorang industri itu dia memiliki target yang berbeda-beda. Akhirnya membuat kita harus bisa menyampaikan ide dan gagasan kita bagaimana cara mengkoneksikan kedua pihak tersebut yang akhirnya nanti proses perjalanan proyek ini juga akan sangat baik gitu loh. Dan apalagi sekarang itu sudah zamannya kolaborasi, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita perlu bantuan orang lain dalam segala aspek sehingga bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu menjadi faktor yang sangat krusial. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Sekedar curhat sih Bu mungkin. Ya, terima kasih gitu ya. Jadi Iya. itu ya mungkin ya adik-adik mahasiswa di bagaimanapun mungkin di luar kemampuan kita itu ya terhadap ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari saat ini, mungkin itu bahwa komunikasi itu juga hal yang sangat penting gitu ya. Bagaimana kalian semua nanti akan menghadapinya. Sama nanti kalau sudah bekerja ya, itu menjadi poin yang sangat besar dan menjadi modal yang juga cukup utama karena itu akan menentukan apa istilahnya kesuksesan juga gitu ya. Karena akan Iya, Bu. berinteraksi dengan orang lain
bagaimana kita harus bisa menghargai orang lain. Itu yang sangat penting gitu ya. Nah, Pak Wahyu ini sudah sampai di sana, sampai di Jepang, bertahan di sana gitu ya. Itu pasti sudah melalui banyak gitu ya. Dengan Yang barrier bahasa kita, juga, Bu, tentunya. ya, dengan hambatan bahasa juga. Ada barrier bahasa, kemudian ya macam-macam ya, budaya yang sangat berbeda. Budayanya gitu ya. juga berbeda, betul. Iya. Nggih. Ya baik, mungkin silakan on cam dulu ya adik-adik ya, biar lebih semarak ini di akhir kuliahnya Pak Wahyu ini. Mohon on cam dulu. Ini saya tadi juga mau ngeset Google Doc untuk absensi. Oh, Hanya muter-muter gitu loh Pak Wahyu. nggak Udah ada biar anak-anak nulis di ini aja, chat chat aja. gitu Oh. ya. Nanti saya di record kan nanti ada. Oh Iya, iya, betul. nggak tahu saya kenapa kok muter-muter. Ya, kemudian nanti recordnya insya Allah akan saya masukkan di link Elok ya pada mahasiswa. Saya belum cek memang apakah sudah masuk semua di Elok Nanomaterial gitu ya. Jadi ini nanti yang terakhir, mudah-mudahan tadi saya agak mengalami hambatan di dalam melakukan recordingnya ya. Baik, ini sudah pada Pak Adi, minta tolong Pak Adi. Pak Adi mana Pak Adi? Iya Bu, saya screenshot Iya, minta sebentar. tolong di. Baik, baru sedikit nih yang join cam-nya. Silakan ditunggu sebentar lagi nggih. Saya on cam juga sebentar. Ya, ini sudah mulai agak banyak ini ya. Oke, silakan. Yep. Oke, sebentar. Koneksinya agak. Baik, kita mulai dari slide yang pertama, guys. 1, 2, 3. Baik, sebentar saya pindahkan dulu. Oke, geser ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, sepertinya sampun Bu In. Sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Adi. Ini koneksi saya ini yang agak bermasalah ini nampaknya. Ini WiFi atau LAN, Bu? Kabelan, Bu? Yang dipakai sekarang. Oh, putus sepertinya. Terlempar ya Bu In sepertinya ya. Iya. Oh ini Oh, sudah. masuk lagi. Nggih. Oh, belum di on, Bu, mic-nya. Masih off, Bu. Oh ya, Oh iya, mic-nya iya. belum saya on kan. Iya. Terima kasih Pak Adi. Jadi terima kasih juga Pak Wahyu Sama-sama. sudah sharing ilmunya sampai hari ini. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi kita bisa bertemu lagi gitu ya dengan Amin, Bu. adik-adik mahasiswa yang Iya. angkatan yang lain gitu, angkatan yang ke Angkatannya. depan gitu ya. Iya. Terima kasih kembali. Semoga menjadi amal soleh juga untuk Pak Wahyu. Amin. Terima Dan kasih kembali. Nggih. tutup ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. siang di Jepang ya, Pak Di Wahyu. Jepang, Bu. Iya. Iya, sudah siang. Udah mau Jumatan ya. Iya. Iya, terima Nggih, kasih ini. teman-teman. Matur suwun, Bu Indri. Saya pamit dulu. Sampai Nggih, jumpa di sama-sama. lain Nggih, kesempatan. monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.